Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, marilah kita secara bersama-sama mengawali mengucap bismillah. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi mendapatkan manfaat bagi kita semua. Amin. Pelajaran hari ini, pada pertemuan hari ini, kita akan membahas tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Sebelum kita melanjutkan pembahasan, kita perlu mengetahui untuk apa kita mempelajari materi ini dan manfaat apa yang akan kita dapatkan. Nah, mengapa kita mempelajari materi ini? Tentu kita mengetahui tentang rukun iman yang sudah yang diwajibkan untuk kita untuk mengetahuinya. Di antara rukun iman itu ada iman kepada kitab-kitab Allah yang di dalamnya adalah di antaranya ada Al-Quran. Mengenai Al-Quran, kita mempelajari materi ini karena kita sebagai umat Islam harus meyakini kebenaran Al-Quran. Kita harus mengetahui dan memahami tentang Al-Quran. Agar apa? Untuk apa? Itu. Nah, kita mempelajari ini agar kita mempunyai keimanan, menambah keimanan yang kuat, sehingga dalam keseharian kita menjadikan motivasi atau semangat buat kita dalam berperilaku sehari-hari. Jadi setelah kita mempelajari ini nanti yang diharapkan adalah kita dalam berperilaku sesuai dengan Al-Quran dan juga hadis. Nah, itu sedikit tentang alasan dan manfaat mengapa kita mempelajari materi tentang Al-Quran dan keistimewaannya. Oke, kita lanjut ke slide yang kedua. Setelah kita mengetahui materi yang akan kita pelajari mengenai Al-Quran dan keistimewaannya, kemudian kita lanjut mengenai pengertian Al-Quran. Saya yakin kalian tahu semua tahu mengenai Al-Quran. Hampir setiap hari atau bahkan setiap hari kita membaca Al-Quran, bahkan ada di antara kalian yang menghafal Al-Quran. Nah, kemudian apa sih Al-Quran itu? Pengertian Al-Quran itu ada dalam bahasa dan dari segi istilah. Al-Quran menurut bahasa berasal dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya adalah bacaan atau yang dibaca. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang tertuang dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 16 dan sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bi. Inna 'alaina jam'ahu wa Qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Yang artinya, janganlah kamu gerakkan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Nah, itu dalil yang mengatakan pengertian dari Al-Quran dari segi bahasa. Nah, sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai mukjizat dan ibadah bagi yang membaca. Nah, jadi Al-Quran itu selain diwahyukan kepada Nabi
Muhammad itu juga merupakan mukjizat bagi Nabi Muhammad. Setelah kita mempelajari tentang pengertian Al-Quran menurut bahasa dan istilah, kita lanjut mengenai pembahasan sejarah diturunkannya Al-Quran. Nah, kemudian kita kali ini mempelajari tentang sejarah Al-Quran. Nah, dalam sejarah ini kemudian ada dua bab yang akan kita bahas, dua materi yang akan kita bahas. Yang pertama, periodisasi turunnya Al-Quran. Apa sih periodisasi itu? Jadi, Al-Quran itu diturunkan secara berangsur-angsur. Nanti kita bahas pada materi berikutnya. Nah, kemudian yang kedua, sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi Al-Quran yang kita baca selama ini, setiap hari, itu ada sejarahnya. Mulai kapan Al-Quran itu dibukukan? Nah, padahal pada zaman Rasulullah itu sendiri, Al-Quran masih tersebar luas. Nah, sampai kemudian dibukukan pada zamannya siapa? Sampai kita bisa menikmati membaca Al-Quran seperti sekarang ini. Oke, sebelum kita masuk ke periodisasi turunnya Al-Quran, nah perlu kita ketahui bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur melalui perantara malaikat Jibril. Nah, ini dimulai ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Beliau mendapatkan wahyu yang pertama yaitu berupa surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah, itu sedikit cerita tentang turunnya Al-Quran pertama kali. Nah, periodisasinya bagaimana? Periodisasi turunnya Al-Quran ini kemudian dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah periodisasi Makkiyah dan yang kedua periodisasi Madaniyah. Nah, apa itu periodisasi Makkiyah? Yaitu ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika beliau masih berada di Makkah atau ketika beliau belum hijrah ke Madinah. Nah, dalam periodisasi Makkiyah ini waktunya kurang lebih selama kurun waktu 12 tahun 5 bulan. Nah, pada periode ini juga surah yang terkumpul adalah yang diwahyukan adalah berjumlah 86 surah. Oke. Kemudian pada periode kedua yaitu periode Madaniyah. Apa itu? Yaitu periode di mana wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad sudah hijrah ke Madinah. Nah, dalam periode ini berjumlah 28 surat dan dalam kurun waktu selama 9 tahun 9 bulan. Nah, itu mengenai periodisasi turunnya Al-Quran. Setelah kita membahas pada materi berikutnya tentang periodisasi Al-Quran yang dibagi menjadi dua, ada periode Makkiyah dan Madaniyah. Sekarang kita lanjut mengenai materi tentang sejarah pembukuan Al-Quran. Nah, sampai sini kemudian nanti kita akan mempelajari bagaimana sejarahnya sampai Al-Quran itu sudah dalam bentuk mushaf yang bisa kita baca setiap hari sampai sekarang ini. Nah, sejarah pembukaan Al-Quran ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pada masa Rasulullah dan pada masa Khulafaur Rasyidin. Nah, kita membahas pada masa Rasulullah yang pertama. Nah, bagaimana sejarah pembukaan Al-Quran di sini? Pada masa Rasulullah belum ada pembukuan Al-Quran. Nah, kenapa Pak? Nah, karena pada masa Rasulullah itu wahyu, ayat-ayat surat-surat Al-Quran itu masih yang diwahyukan. Nah, kemudian para sahabat itu juga
ketika mempelajari maupun menghafal itu tersebar di berbagai tempat. Ketika yang menulis itu ada yang di pelepah kurma, kemudian di kulit domba, ada yang ditulis pada papan-papan. Nah, sehingga pada masa Rasulullah ini belum ada pembukuan. Nah, selain itu, pada fase ini, para sahabat yang belajar kepada Nabi Muhammad ini melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Nah, seperti itu. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin. Bagaimana sejarahnya pada masa Khulafaur Rasyidin ini? Nah, ketika Nabi Muhammad wafat, kemudian eh, banyak sekali terjadi peperangan. Di antara pada masa itu ada perang namanya Perang Yamamah. Pada perang tersebut itu banyak sekali para penghafal Al-Quran. Ada yang menjelaskan, ada yang menyebutkan sekurang lebih 30 orang penghafal Al-Quran wafat dalam perang tersebut. Sehingga pada masa Khulafaur Rasyidin yang ketiga yaitu Utsman bin Affan kemudian memutuskan dan memerintahkan beberapa sahabat. Dijelaskan bahwa sahabat itu ada 5, di antaranya adalah Zaid bin Sabit. Nah, pada masa tersebut Khalifah memerintahkan kepada 5 sahabat tersebut untuk mengumpulkan Al-Quran yang ditulis di berbagai tempat yang seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang ditulis pada papan, ada yang ditulis pada kulit domba, dan ada ditulis pada pelepah kurma. Nah, pada zaman tersebut banyak sekali yang menulis Al-Quran secara bebas sehingga tidak ada pembukuan secara resmi. Dengan dasar tersebut kemudian Khalifah Utsman bin Affan memerintahkan 5 orang sahabat tersebut termasuk Zaid bin Sabit untuk mengumpulkan semua Al-Quran yang tertulis. Kemudian disentralkan, dibukukan secara sentral oleh Khalifah. Nah, kemudian Khalifah Utsman bin Affan ini mengumpulkan semua Al-Quran yang ditulis secara menyebar atau terpisah, dikumpulkan menjadi satu, kemudian ditulis dan menjadi mushaf resmi yang pertama kali. Nah, itu pembukuan awal mula pembukaan Al-Quran secara resmi yang disentral pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Setelah Al-Quran ditulis secara resmi, dibuat dalam satu mushaf, kemudian Al-Quran tadi kemudian disebar ke beberapa daerah, diantaranya ada yang disebar ke Makkah, ada yang di Madinah, Suriah, Kufah, dan Basrah. Sehingga Al-Quran yang awalnya tersebar tidak ada pembukuan, kemudian pada masa beliau ini Al-Quran sudah mulai bisa dibaca dengan urut dan sama semuanya. Oke, sampai sini materi tentang sejarah pembukuan Al-Quran saya kira sudah bisa dipahami. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.